Ya, jadi yang pertama adalah benar bahwa hari ini karena saya adalah yang prinsipal, jadi kami yang kemudian dibela oleh beliau-beliau ini, jadi kami patut dan wajib datang. Oleh karena itu, ya, saya pun mengatakan kami selaku quote and quote terlapor itu sudah siap 11.000 triliun % siap kita ya untuk hadir. Ya, tetapi sama seperti tadi yang disampaikan Pak Ahmad Kosinudin, dalam perkara ada yang melapor, seharusnya pelapor itu duluan yang diperiksa. Ya, pelapor itu duluan, urutannya begitu, dalam UHAP urutannya juga begitu. Jadi tidak lazim, tidak umum, bahkan aneh jika pelapornya, saya makanya juga tanya, kenapa pelapornya belum diumumkan untuk diundang atau dipanggil ya untuk datang. Ya, karena dalam perkara ini saja sebenarnya sudah ada yang main-main. Dari 5 pelapor di masing-masing Polres itu ada 2 ya, kalau nggak salah satunya Karahayan, satunya siapa gitu ya, Andi Kurniawan. Bukan, yang Andi Kurniawan Lekumanan itu serius. Satu lagi serius lagi yang Kapriani. Kapriani sama satu lagi yang Karahayan yang gugur. Itu tidak serius. Polda harus mengumumkan juga bahwa ada pelapor yang tidak serius, sudah lapor, capek-capek Polda itu melakukan proses undang klarifikasi, ternyata pelapornya malah nggak hadir, ya mangkir. Harus sebutkan juga sama dong, pelapornya mangkir, ya, sehingga tidak terjadi. Sudah ada 2 sebenarnya pelapor, jadi 2 itu kalau dibandingkan dengan 6 itu 1/3 dari pelapor itu gugur. Sebenarnya harus dinilai ini, kalau sudah ada 1/3 yang tidak meneruskan, kan kasihan Polda Metro Jaya, uang negara sudah dihabiskan untuk membuat berita acara klarifikasi mereka, ternyata mereka tidak hadir. Yang kedua adalah soal pelapor utama, saudara JKW tadi ya. Nah, dia harus hadir. Dan kalau yang saya dengar tadi dari Pak Ahmad Kosinudin ya, bahwa dia katanya sakit ya, katanya ya, tapi hadir di salah satu kongres partai. Yang paling menarik lagi, saya juga dengar konon dia meminta atau memohon, saya nggak tahu, penyidiknya yang datang ke Solo. Ini luar biasa. Kita Indonesia itu menganut equality before the law. Ya, semua sama di mata hukum. Katanya dia sudah warga negara biasa. Ya, kalau warga negara biasa, ya hadir selaku warga negara biasa ke gedung Polda Metro Jaya. Jangan kemudian dia enak-enak ada di sana ngaku alasan sakit kemudian. Tapi sekali lagi, kami akan siap kalau dia diperiksa dulu. Ya gitu. Kalau sebelum dia diperiksa dulu itu namanya pelanggaran. Dan sebenarnya beberapa saksi pelapor itu juga saya dengar beberapa juga belum hadir. Jadi tidak bisa dipaksain begitu saja. Ya, jadi sekali lagi saya selaku salah satu yang konon terlapor ya, sudah terlapor sih. Kami siap, tapi kami menunggu ya proses ini berlangsung dengan sangat baik. Jadi tidak ada kemudian hal-hal yang melanggar. Termasuk diantaranya permintaan kepada Direktur Umum tadi ya, bahwa ijazah asli itu harus dihadirkan. Ya, tidak boleh kemudian hanya berbekal fotokopi. Saya mengulangi kata-kata dari Pak Kabid Humas ya, ketika ditanya teman-teman, Pak itu asli atau fotokopi? Fotokopi. Asli atau fotokopi? Fotokopi. Nah, apa bisa hanya berbekal fotokopi naik ke penyidikan? Ini aneh juga. Harusnya ada yang asli, bukan sekedar fotokopi. Jadi saya kira itu yang saya lakukan, dan penjelasannya adalah kami selaku prinsipal ya mendukung penuh upaya yang sudah dihasilkan oleh teman-teman kuasa hukum kami, baik yang non litigasi maupun litigasi. Enggak, jadi hari ini kita berkesempatan untuk ketemu dengan Pak Jokowi, tentunya menanyakan kabar, yang paling penting adalah silaturahmi. Dan yang pertama, kami sangat senang karena melihat Bapak kondisinya sangat sehat. Dan walaupun masih pemulihan, tapi kami lihat Bapak segar, sehat, jadi kami juga ikut bahagia melihatnya. Itu yang paling penting. Nah, kami juga berkesempatan untuk memberikan sedikit update mengenai proses yang sedang berlangsung di Polda Metro Jaya. Sebagaimana mungkin rekan-rekan semua kan tahu, ada laporan Pak Jokowi di Polda Metro Jaya. Jadi kami sedikit memberikan update juga bahwa sudah ditingkatkan ke tahap penyidikan sekarang. Dan memang kan kemarin juga sudah ada panggilan untuk Bapak di minggu lalu hari Kamis. Dan di situ juga kami sudah mengirimkan surat secara resmi untuk mengatakan bahwa Bapak kebetulan berhalangan untuk hadir di hari itu dan meminta diatur jadwalnya kembali. Nah, tadi juga kami tanyakan kepada Bapak juga kira-kira jadwalnya seperti apa. Dan kami juga ternyata mengetahui juga tadi dari media-media bahwa para penyidik di Polda Metro Jaya itu ternyata sedang berada di Solo, di Surakarta, untuk memeriksa banyak sekali saksi-saksi yang sejak kemarin. Hari kemarin itu ada 8 kalau kami lihat di media ya, ada 8 saksi yang diperiksa. Mungkin itu adalah saksi-saksi yang memang berdomisili di Solo mungkin ya. Kami belum tahu juga karena kami belum menanyakan ke para penyidik. Nah,
kesempatan itu kami juga tadi berinisiatif, kami sampaikan juga kepada Pak Jokowi, Pak, kira-kira berkenan nggak kalau kita coba tanyakan ke penyidik, kira-kira kalau pemeriksaan Bapak dilakukan disamakan seperti saksi-saksi lain di Solo, kira-kira bagaimana? Dan Bapak dengan menjawab, ya dengan senang hati, ya apapun proses yang memang harus dijalankan tentunya saya hormati. Dan itu kami juga akhirnya memiliki kesimpulan bahwa kami akan coba menanyakan. Dan kami sampaikan juga tadi ke Bapak, kami akan coba sampaikan ke para penyidik jika memang memungkinkan, mungkin pemeriksaannya disamakan seperti saksi yang lain, yaitu di Polres Solo, di Polres Surakarta. Nah, mungkin setelah ini kami akan coba komunikasikan. Oh, jadi belum ini ya? Belum, karena kami kan tentunya menghormati dan semua keputusan ada di penyidik kan. Tapi sebelum kami akan mencoba ke penyidik, tentunya kan kami harus tanya dulu kepada klien kami, dan Pak Jokowi tentunya setuju tadi dengan senang hati. Nah, memungkinkan karena kemarin pun sudah ada 8 saksi, dan itu kan secara peraturan perundang-undangan teknis penyidikan pun memang dimungkinkan. Saksi ada domisili di mana, diperiksa di kantor kepolisian setempat, dan itu memang wajar-wajar saja. Dan ya mudah-mudahan disetujui juga oleh penyidik. Nah, kami juga sampaikan, Pak, kira-kira besok atau nanti ketika diperiksa itu kan mungkin harus memberikan keterangan dan bukti-bukti juga. Oh, dan beliau sampaikan ya tentunya siap apapun proses yang harus dijalankan. Kami juga tentunya kan karena berdiskusi mengenai teknis, kami sampaikan juga kemungkinan nanti akan ada apalah kemungkinannya nanti juga mungkin ada teknis-teknis. Siapa tahu ketika para penyidik melihat ada pentingnya dilakukan penyitaan misalnya, atau nanti siapa tahu ada BAP lagi bukan hanya sekali. Bagaimana? Dan dari Bapak tentunya Pak Jokowi mengatakan ya tentunya kami siap. Jika memang itu sesuai dengan prosedur hukum, tentunya saya menghormati dan dilakukan saja sesuai prosedur semuanya. Berarti dalam minggu ini akan mengajukan itu? Kita akan mencoba mengkomunikasi, sampaikan kepada para penyidik. Karena kebetulan kami mendapat informasi penyidik lagi ada di Solo, di Polres Solo untuk memeriksa saksi-saksi yang lain. Mungkin kami akan memohonkan juga untuk Pak Jokowi juga diperiksa sama seperti saksi-saksi yang lain di Polres Solo. Namun keputusannya kan pasti ada di penyidik, apakah berkenan atau tidak. Tadi dalam waktu dekat? Belum ada. Mungkin nanti ketika sudah mendapatkan konfirmasi dari para penyidik, kami akan sampaikan juga ke rekan-rekan. Waktunya belum ditentukan ya? Belum ditentukan, Mas. Setelah ini segera mengajukan usulan itu? Setelah ini segera ke sana. Mungkin rencananya kita akan menghadap ke Polres. Mudah-mudahan para penyidik masih ada di situ, karena kami hanya melihat dari berita dan kami lihat dari media kemarin ada 8 saksi kami baca. Saya nggak tahu apakah hari ini ada pemeriksaan juga, tapi ya mudah-mudahan cocok. Berarti dalam waktu dekat? Dalam waktu dekat. Terkait yang laporan laporan di Jogja itu kami belum mendapatkan info. Kan 2 kali nih dilaporin. Iya, kami belum mendapatkan informasi apakah sifatnya seperti apa laporannya dan terlapornya siapa, apakah Bapak Jokowi ataukah yang lain. Tapi kami sangat senang karena Pak Jokowi sehat, itu yang paling penting semua. Terima kasih.